ada kajian keamanannya gitu ya, dalam artian, kira-kira dia berapa dosis yang maksimum boleh dimakan gitu ya, boleh di, intake, sekali makan atau dalam 1 hari gitu. Ya jadi kajian keamanan kurang lebih seperti itu. Terus kira-kira kalaupun misalnya ada efek gitu ya, efek selain efek pengawet gitu, efek terhadap tubuh, kira-kira efeknya apa? Apakah misalnya, eee, mual misalnya atau sampai muntah misalnya, dengan dosis berapa, dosis toksiknya berapa. Nah itu nanti data-data tersebut akan masuk ke kajian keamanan, begitu ya. Jadi sebenarnya kalau nilai ADI itu ada cara menghitungnya ya, acceptable daily intake. Jadi apakah semua senyawa, ada nilai ADI-nya seharusnya iya, ya. Jadi kalau misalnya BTP itu seharusnya semua ada nilai ADI-nya, ya. Jadi untuk nilai ADI setiap negara itu beda, ya, nggak sama setiap negara itu untuk ADI-nya. Mau senyawa rodamin lagi, untuk mau senyawa misalnya sakarin, sakarin itu kan pemanis ya, pemanis buatan. Kemudian misalnya kalau pengawet tadi ya natrium benzoat, itu kan beda ya acceptable daily intake-nya antara satu negara dengan, negara yang lain, gitu. Misalnya di Indonesia lebih besar ya acceptable daily intake-nya, mungkin di Amerika dia lebih kecil atau di Jerman, lebih kecil gitu. Itu kenapa bisa beda-beda gitu ya, itu tergantung dari kebijakan negaranya masing-masing gitu ya. Tapi yang pasti ADI ini kan pasti dia sudah ditelaah sebelumnya ya bahwa, oh dengan dosis sekian dia tidak menimbulkan, efek yang merugikan bagi kesehatan. Itu pasti sudah ada kajian sebelumnya gitu ya. Dan kalau, kalian pun ingin tahu gitu ya, ada nih beberapa senyawa nanti ya di BTP atau di kosmetika yang oh, di negara kita masih boleh nih digunakan, tapi negara lain sebenarnya udah nggak boleh, gitu ya. Jangankan bahan tambahan ya, bahkan obat pun ada yang begitu. Misalnya di negara kita senyawa A tuh udah nggak boleh nih sebagai obat, gitu ya. Misalnya penghilang rasa nyeri, senyawa A udah nggak boleh sebagai penghilang rasa nyeri di negara Jerman misalnya, ada ya. Kemudian di Indonesia tuh masih boleh, gitu ya. Jadi berbeda gitu ya. Mungkin dulu kalian pernah dengar nggak ya kasus saya waktu itu SMP atau kelas berapa gitu ya, kalau kalian mungkin masih kecil banget, mungkin masih TK mungkin ya. Itu pernah ya kejadian tuh, mie instan dari Indonesia ya, itu nggak boleh masuk ke Taiwan waktu itu. Ini mie instannya cukup terkenal nih, perusahaannya ya. Waktu itu nggak boleh, tiba-tiba tuh nggak boleh nih masuk Taiwan si mie instannya ini, gitu. Nah, jadi heboh gitu ya, beritanya jadi heboh. Jadi semua orang pada takut membeli mie instan tersebut di dalam negeri gitu. Jadi ini, mereknya di dalam negeri ada jual gitu ya, di luar negeri dia ada jual gitu. Nah, jadi ini malah yang Indonesia jadinya nggak berani beli konsumennya. Kenapa? Karena mendengar berita, "Oh, si mie X ini nggak boleh loh katanya masuk Taiwan, berarti ada sesuatu nih," gitu. Nah, berarti kita juga nggak bisa nih beli yang di Indonesia, jangan beli gitu ya. Jadi rame-rame orang nggak beli gitu. Nah, ternyata setelah akhirnya dijelaskan gitu ya, kemudian, diperiksa dan berbagai macam gitu, oh ternyata bukan masalah ada senyawa yang berbahaya nih di mie-nya gitu ya, tidak. Tapi ternyata si produk yang dibuat di Indonesia ini, dia belum memenuhi spesifikasi yang ada di Taiwan gitu, sehingga, nggak bisa dia lolos bea cukainya Taiwan gitu ya. Kenapa? Mungkin tadi ada senyawa-senyawa yang ternyata, ADI-nya berbeda sama ADI di Taiwan gitu. Misalnya di Taiwan ADI-nya lah 100 ppm, ternyata di mie yang dibuat itu 200 ppm gitu. Kenapa? Karena di Indonesia 200 ppm boleh, tapi di Taiwan 200 ppm itu nggak boleh gitu ya, sehingga disuruh coba ganti spesifikasinya. Nanti kalau sudah memenuhi baru dia dapat izin, ya baru dia bisa masuk ke, negara lain gitu. Jadi waktu itu kan konsumen belum tahu gitu ya, disangka, oh ada senyawa beracun, waktu itu apalah gitu ya, dibilang ada kontaminan ini, kontaminan itu, nanti bisa kanker dan lain-lain gitu dulu zaman saya SMP saya inget ya. Nah ternyata, acceptable dari intake-nya yang berbeda gitu ya, jadi kadarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di negara lain gitu ya. Jadi
produk pangan dan kosmetika Indonesia itu kan dia nggak hanya beredar di Indonesia, tapi juga akan beredar di luar, begitupun kebalikannya ya, barang-barang luar itu sudah banyak masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang kalau yang kosmetika, itu kan sudah ada harmonisasi gitu ya, harmonisasi ASEAN itu. Jadi gampang dia masuk ke Indonesia ya, selama sudah memenuhi spesifikasi di negaranya. Jadi bisa masuk ke Indonesia, begitupun sebaliknya, barang-barang Indonesia juga bisa gampang untuk masuk ke negara lain. Gitu, ya. Oke. Jadi kurang lebih gitu lah ya, Kak Jonta. Banyak nih perubahan-perubahan ini bahan tahun ini boleh ini dia udah nggak boleh lagi gitu. Kenapa? Karena kan terus ada kajian keamanan gitu ya, akan terus dipelajari gitu ya, dianalisis apakah ini masih suitable nggak untuk menggunakan. Ya nanti kita bisa lihat. Kemudian selain itu, nah tentunya yang terakhirnya adalah pengawasan mutu, pastinya pengawasan mutu pangan dan kosmetika. Jadi pengawasan mutu itu, masuk apa aja. Jadi pengawasan mutu ini pertama pasti dari fisik dulu gitu ya. Jadi kita menjamin dulu fisiknya apakah dia stabil atau tidak, begitu ya. Dalam artian harusnya dia kalau makanan ya, misalnya harusnya dia renyah. Oh ternyata dia setelah didistribusikan tidak renyah lagi, misalnya. Ya, berarti ada sesuatu sama mutunya, ada yang bermasalah, apakah si kemasan yang bocor ya, atau misalnya formulasinya nggak baik dalam pembuatan makanan tersebut, atau dalam pembuatan kosmetika dan lain-lain. Ya, karena mutu ini pasti akan berpengaruh kepada keamanan juga nanti ujung-ujungnya, gitu ya. Misalnya kalian membuat Fanta gitu ya, membuat Fanta berwarna merah gitu, ternyata setelah distribusi kenapa dia berubah menjadi coklat. Nah, kan berarti ada apa? Mungkin ada peruraian. Nah, apakah hasil peruraian ini dia toksik atau tidak gitu ya. Jadi mutu nanti ujung-ujungnya dia akan ke keamanan gitu. Nah, itu yang fungsi berikutnya dari kenapa sih kita harus belajar sih mata kuliah ini. Oke, kemudian, nah kenapa juga ada yang namanya analisis makanan dan kosmetika ini ya, karena ternyata sekarang kan teknologi makanan sudah berkembang gitu ya, sudah sejak lama itu ya, kalian udah tahu kenal, pokoknya sejak kalian ada ciki-cikian gitu, berarti kan produk pangan sudah berkembang gitu ya, dari yang apa, dari yang harus dimakan fresh gitu, ternyata boleh nih dimakan secara instan, ada sediaan instan lah pokoknya gitu ya, yang sudah ada dikemas, yang sudah fabrifikasi gitu. Berarti sudah ada yang namanya perkembangan teknologi pangan dan juga kosmetik. Itu ya mungkin kosmetik zaman 1900-an itu nggak banyak gitu ya, mungkin masih dibuat secara manual. Kemudian sekarang sudah ada ini ya, sudah ada berbagai teknologi, ada yang sudah pakai bentuk spray itu kan dia membutuhkan teknologi khusus ya, ada nanti ada gasnya, gas pengisinya kalau spray itu. Berarti udah jauh banget berkembangnya dari dulu sampai sekarang, baik dari makanan ataupun kosmetika. Nah, apa yang membuat dia bisa berkembang? Yang pertama, yang paling dasar adalah kalau untuk makanan ya pastinya ada BTP, gitu ya. BTP ini dia akan apa ya? Dia akan mencakup banyak hal dalam suatu produk pangan, gitu ya. Mungkin BTP yang paling kalian kenal itulah pewarna, misalnya pengawet, gitu ya. Padahal itu masih yang basic banget ya. Nanti kita lihat deh, listnya udah banyak banget BTP ya. Kalau kalian lihat itu, mungkin kalau nanti kalian udah jadi orang tua ya, terutama yang cewek-cewek gitu, kalian akan berpikir gitu ya untuk membeli makanan untuk anak kalian. Itu saya rasakan sendiri, nggak tahu deh nanti ya gimana. Tapi rata-rata ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu muda itu mulai ya melihat gitu ingredients gitu ya, komposisi. Aduh ada ini nggak ada dibeli. Oh ada ini nggak ada dibeli gitu ya. Jadi ada pengawet ini, ada pengawet itu gitu. Itu saya rasakan sendiri gitu ya. Jadi mulai ngitung-ngitung gitu. Aduh ada ini ya. Aduh anak saya nggak usah deh dikasih ini misalnya gitu. Misalnya ini kacang Garuda ya. Ada kacang Garuda. Maaf ya saya nyebut merek, cuman biar kalian bisa ngecek gitu ya, bukan gimana, biar kalian bisa ngecek, coba dicek ya.
bukan hanya kacang Garuda, silakan lihat sediaan yang lainnya, sediaan makan yang lain. Itu ada pemanisnya aspartam, yang saya pernah lihat tuh yang di kacang itu ya. Cuman memang sudah diisi, ya jadi jangan salah. Jadi saya tidak menjelekkan satu produk gitu, enggak, mereka sudah ngisi, ya. Tidak boleh untuk anak di bawah 3 tahun dan ibu hamil, itu ada di sana tulisannya ya, mereka udah baik, ya mereka sudah memenuhi regulasi gitu, bahwa mereka sudah ngisi nih, ada, peringatan bahwa ini produk sebaiknya tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 3 tahun atau ibu hamil. Kenapa? Karena dia mengandung senyawa aspartam, pemanisnya adalah aspartam, yang mana mungkin dari kajian keamanannya dia, berdampak negatif terhadap anak di bawah 3 tahun dan juga pada ibu hamil, gitu, ya. Jadi, itu yang tadi saya bilang ya, saya sejak jadi ibu-ibu tuh saya coba-coba milih gitu ya, "Oh ada pewarna ini, nggak deh nggak saya beli," misalnya gitu. Kalau misalnya sabun aja ya, aduh saya prefer sabun yang bening gitu ya, yang nggak berwarna-warni lah atau yang tidak berwarna mencolok dan lain-lain gitu. Itu di awal-awal ya, waktu anak saya masih balita, kalau sekarang anak saya udah makan ciki ini itu ya, karena apa ya, itu nggak bisa dibendung gitu ya, teman-temannya makan, dia makan gitu ya, kalau nggak dia mojok sendiri nggak makan. Nah itu, agak dilema juga. Cuman ini nih, ilmu yang ini nih bisa kalian terapkan nanti ya, paling enggak ketika kalian memilih makanan untuk diri sendiri dan untuk keluarga kalian, kalian tahu nih, "Oh ini senyawa ini untuk apa?" Gitu ya. Kalau saya tuh dulu suka deh lihat-lihat kayak gitu, apa aja isinya, aduh kalau udah banyak banget, kalau kosmetika masih nggak apa-apa saya pakai gitu ya, kalau sampo tuh biasanya banyak banget tuh, ingredients-nya. Tapi kalau makanan, kalau buat anak saya pilih yang, apa, yang sedikit komposisinya gitu ya, atau misalnya ada yang, oh non GMO misalnya, berarti nggak ada yang, ini, apa namanya, genetically modified gitu ya. Jadi nggak ada yang, dimodifikasi secara, genetik si bahan-bahannya, saya pilih yang itu misalnya. Atau yang gluten free misalnya, yang bebas gluten, berarti terigunya sedikit. Nah itu ada banyak pilihan. Jadi itu salah satu yang bisa kalian gunakan gitu ya, kalau sebagai ibu rumah tangga nantinya. Karena kalian udah tahu nih dari mata kuliah ini paling nggak kalian tahu, oh jenis propellant itu apa, jenis humectant itu nanti apa, kemudian jenis, antioksidan itu apa. Ya, nanti kita lihat ya satu-satu, ya. Nah, jadi kenapa harus ada analisis makanan dan kosmetika? Sekali lagi ya, karena sudah mulai banyak bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam kedua produk tersebut, gitu ya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, gitu. Kalaupun dia boleh, dia bolehnya maksimum berapa, gitu ya. Sama seperti obat ya, obat itu kan ada eksipiennya, kan ada tuh ketentuannya. Oh, eksipien misalnya si senyawa A yang berfungsi sebagai, pelumas misalnya. Dia boleh berapa maksimum, kan ada ya rentang sekian sampai sekian. Mungkin di atas itu dia beda lagi fungsinya, kalau yang eksipien obat begitu, ya. Tapi kalau yang bahan tambahan pangan sama kosmetika ini, ya dia ada 2 kategorinya, boleh dan tidak boleh, gitu ya. Yang diperbolehkan dan yang dilarang. Nah, ini yang membedakan antara nanti kalian uji kualitatif dan juga uji kuantitatif. Kalau misalnya senyawa yang jelas-jelas secara regulasi gitu ya, dia dilarang untuk digunakan di makanan atau dia dilarang digunakan untuk di kosmetika, ya cukup nanti pengujiannya apa, pengujiannya lah dengan kualitatif aja, karena emang dia nggak boleh gitu ya. Jadi dengan uji kualitatif aja nongol nih dia, oh ada ternyata si rodamin misalnya, rodamin B pewarna tekstil ya nggak boleh, di makanan nggak boleh, di obat nggak boleh, di, kosmetik nggak boleh gitu ya. Dia nggak boleh, dilarang, gitu. Jadi untuk ujinya apa, cukup kualitatif aja. Oh ternyata dengan uji kualitatif ada nih rodamin, berarti gimana? Berarti produknya sudah tidak memenuhi persyaratan, gitu. Mau produk pangannya kah, mau produk, kosmetikanya kah, berarti sudah masuk ke tidak memenuhi persyaratan TMS dia, gitu. Ya. Nah sekarang ada yang kategori kedua, yaitu senyawa yang boleh dipergunakan di produk pangan ataupun kosmetika, tapi dalam jumlah tertentu. Ya, berarti nanti sebagai badan pengawas gitu ya, sebagai institusi pengawas misalnya BPOM nih, mereka melakukan, sampling gitu terhadap produk pangan dan juga produk kosmetika yang ada di pasaran. Ya, terus, senyawa yang boleh tadi itu dicek sama BPOM gitu ya, memenuhi nggak dia persyaratan.
misalnya harusnya 10% maksimum. Oh ternyata dia makainya 20% nih, nah berarti tidak memenuhi persyaratan juga, gitu ya. Jadi dianggap produk tersebut tidak memenuhi persyaratan. Ya, walaupun tidak semua dicek ya. Jadi, pengawet dicek, pewarna dicek, kemudian, apa namanya, humektan dicek, enggak semua, gitu ya. Karena si industri ini sama seperti obat ya, si industri ini ketika mau meregistrasikan sesuatu, gitu ya, produknya, dia harus mengisi secara rinci dokumen-dokumen pengajuan. Jadi termasuk komposisinya, gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kalian lihat di Cup Cup misalnya ya, kalian lihat tuh Ciki Cup Cup. Maaf ya saya bilangnya Ciki lagi, Ciki itu kan merek ya. Jadi kalian lihat dari Cup Cup ya, Cup Cup itu banyak tuh komposisinya, tapi ada nggak dia konsentrasinya? Nggak ada. Ya, kalau untuk di kemasan biasanya tidak diisi konsentrasi. Di kosmetik juga nggak isi. Misalnya sampo nih, bahannya banyak, ada di komposisinya, di ingredients-nya, di kemasannya. Tapi ada nggak konsentrasinya? Nggak ada. Ya, tapi si industri ini, kenapa? Karena itu rahasia, rahasia perusahaan ya. Nah, tapi ketika dia mengajukan untuk izin edar pertama kali, dia harus ngisi. Dia harus ngisi lengkap, misalnya, oh si pengembang, pengemulsi, jenisnya apa, diisinya sebanyaknya berapa, gitu. Ya, itu diisi. Nanti kalau pewarna, misalnya pewarnanya merah, si cup ini kan warnanya merah gitu ya. Warnanya merah dia juga ngisi, merahnya merah apa pewarnanya gitu. Ya, nanti suatu waktu setelah dia berjalan ya, setelah dia lolos izin edar, dia udah berjalan nih ya, udah beredar di pasaran, nanti bisa aja dia kena sampling. Nanti dicek pewarnanya. Benar nggak dia pewarnanya yang sesuai sama yang dia klaim gitu ya, sesuai dengan yang dia ajukan kemarin gitu. Jangan-jangan dia menggunakan rodamin gitu, dicek juga mungkin rodaminnya. Ya, tapi biasanya rodamin itu warnanya khas ya, merahnya mentereng, mencolok ya merahnya gitu ya. Pokoknya terang. Apa ya, merah itu bukan merah kelopak mawar itu ya, bukan merah merah hati gitu, enggak. Rodamin itu merahnya merah yang rada-rada ke pink gitu ya, merah rada-rada ke pink dan agak berkilau gitu ya, karena biasanya memang digunakan untuk pewarna tekstil. Nah, ini rodamin B ini banyak banget disalahgunakan, terutama di produk-produk jajanan tradisional. Ya, jadi jajanan pasar itu dulu sering banget kena sidak pewarna rodamin. Tuh, kenapa? Karena harganya murah katanya dan warnanya itu menarik hati. Jadi hati-hati kalian kalau jajan gitu ya. Kalau misalnya warnanya mencolok banget, apa ya, pertimbangkanlah lagi gitu ya. Nggak selamanya yang warnanya mentereng itu bagus, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Apakah rodamin ditemukan di makanan aja? Enggak, di kosmetika juga banyak ya, dan di terasi juga banyak. Dulu ada yang menguji terasi, ternyata banyak terasi-terasi di pasaran gitu ya, apalagi terasinya ini dia tuh nggak apa ya, terasi yang nggak ada mereknya misalnya gitu ya, terasi oplosan itu banyak yang mengandung si pewarna rodamin. Oke, berikutnya kita ke kosmetik. Yang dimaksud dengan kosmetik, waktu ini udah ya apa namanya, praktikum sediaan farmasi itu udah jelas itu ya, dijelasin sama temennya. Ada yang buat kosmetik, ada yang enggak gitu ya, tapi yang presentasi waktu itu yang grup pertama, yang golongan satu mereka presentasi ini mengenai kosmetik, apa, pengertiannya apa secara regulasi dan lain-lain, dan pengujiannya apa, gitu ya. Tapi kalau di sini saya tunjukin aja si produk-produknya gitu ya, yang masuk produk kosmetik apa aja, yang cewek pasti udah tahu ya. Jadi ada facial treatment, jadi untuk, perawatan wajah ya, nanti ada yang untuk, personal hygiene, jadi untuk, apa namanya, higienisitas pribadi gitu ya. Jadi dia kelompok besarnya itu ada untuk muka, ada untuk badan, dan juga ada untuk higien, dan juga ada untuk, sebagai sunscreen. Ya, sunscreen ini biasanya pasti ada judulnya ya, SPF berapa gitu. Itu biasanya sunscreen tuh pasti dia mengisi ya, SPF-nya berapa, SPF 15, SPF, 30 misalnya, ya, dan lain-lain. Nanti kalian lihat sendiri ya jenis facial treatment itu apa. Pokoknya segala sesuatu yang kalian pakai di, bibir, mata, kemudian di rambut, kemudian body care juga masuk ke dalam sana ya, dan lain-lain. Nah, ini kalau di pasaran kalian lihat ada banyak jenis ya.
si kosmetik ini dibagi lagi nanti gitu ya, ada yang katanya untuk kulit sensitif, kemudian ada yang untuk kulit normal, ada kulit kering, kulit berminyak, kalian pasti banyak tuh lihat di pasaran ya, kalau kalian ke supermarket juga kalian lihat, banyak ininya klaim-klaimnya gitu ya, itu semuanya untuk memudahkan konsumen sebenarnya untuk memilih, kosmetik yang mau dipakai dan bisa juga untuk menarik perhatian konsumen. Nah, kenapa saya bagi lagi gitu ya, apa sih pentingnya? Nah, nanti kita lihat ya di juknis ya, juknis kosmetika, nanti ada senyawa gitu ya, senyawa yang, oh boleh ada nih di produk kosmetik orang dewasa, tapi nggak boleh ada di produk kosmetik anak-anak gitu. Anak-anak ada kosmetiknya nggak? Ada, karena anak-anak dia juga menggunakan yang namanya body care gitu ya. Misalnya dia apa, anak-anak menggunakan lotion, iya dari bayi ada lotionnya, ya. Kemudian si anak-anak dia menggunakan apa lagi, misalnya dia menggunakan, diaper itu ya, apa, diaper cream untuk si, ruam popok gitu, ada. Ya anak-anak juga pakai sampo, anak-anak juga pakai sabun, kemudian pakai lotion tadi ya dan lain-lain. Jadi, kalau kalian bertanya anak-anak pakai kosmetik, pakai, mereka pakainya body care biasanya, ya. Bahkan dari bayi ya, dari bayi, kemudian balita, sampai tua itu ada, jenis kosmetiknya ya. Cuman biasanya si baby sama child ini, dia ada perhatian khususnya, gitu ya. Jadi nggak semua bahan tambahan kosmetik di orang dewasa itu boleh digunakan di produk bayi dan juga balita. Nanti kita lihat ya contohnya. Oke, kalau tadi si tangan tadi ya, dia adanya perkembangan BTP gitu ya, ada perkembangan teknologi, ada penambahan BTP gitu ya, dari yang fresh saja makanannya menjadi yang, dikemas dan juga yang sediaan instan. Nah, kosmetika juga sama gitu ya, kosmetik itu sekarang dia sudah banyak menambahkan zat aktif. Ya, jadi bukan hanya misalnya gini, kalau moisturizer, moisturizer itu sebenarnya bisa menambahkan sea butter misalnya, mohon ditunggu sebentar Adik-adik ya, mohon ditunggu sebentar. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Nah, jadi untuk kosmetik ini, misalnya ya, kosmetik itu kan tidak semuanya ada zat aktif. Misalnya yang ada zat aktif itu kayak moisturizer, dia nggak ada zat aktifnya, biasanya basisnya aja sudah bisa bersifat sebagai moisturizer. Kenapa? Karena biasanya kalau moisturizer itu dia bentuknya adalah krim, gitu ya. Krim itu berarti ada apa? Ada airnya, ada minyaknya, gitu. Kalau untuk melembabkan berarti tambahkan apa? Tergantung dari si bentuk krimnya. Krim kan ada WO, ada OW gitu ya, ada water on oil, ada oil on water gitu ya. Nah, biasanya kalau bahan moisturizer itu ada dia butter-butteran gitu ya. Jadi ada yang, mineral, maksudnya dari bahan alam gitu ya, kayak Vaseline. Nah, Vaseline itu kan dia dari, mineral, dari minyak bumi dia ya kalau Vaseline itu. Nah, kalau dari yang, apa namanya, dari yang nabati itu ada sea butter biasanya yang terkenal untuk moisturizer ya. Dia tuh sudah bisa memberikan efek melembabkan gitu. Jadi nggak ada penambahan zat aktif biasanya, ya dulu yang konvensional. Tapi kalau sekarang ada banyak udah ditambahkan zat aktif ya, misalnya moisturizer, tapi dia ada efek lain-lain misalnya whitening ya, mencerahkan misalnya, brightening. Kemudian ada juga yang anti wrinkle misalnya, kemudian ada yang anti aging, kan banyak tuh ya sedia-sediaan yang sekarang dia udah ada klaim-klaimnya, apakah dia anti aging, apakah dia brightening, anti wrinkle dan lain-lain gitu ya. Kalau dulu mungkin lebih ke,
yang basisnya aja. Kalau untuk moisturizer ya udah yang penting ada si bahan untuk moisturizer-nya, ya udah nggak ada tambahan zat aktif lainnya. Nah, begitupun misalnya contoh yang lain ada kosmetik, ada lipstik ya. Jadi lipstik itu dulu cukup aja dia pewarna, ya udah pewarna gitu ya, warna merah kah, warna ungu kah, warna pink kah gitu. Tapi sekarang udah banyak nih lipstik yang ditambahkan dengan vitamin E misalnya. Kenapa? Karena dia bisa mencerahkan atau dia bisa melembabkan gitu ya, atau sebagai antioksidan. Nah, banyak sekarang ada penambahan zat aktif. Jadi kalau produk kosmetik kalaupun dianalisis gitu ya, selain dia dianalisis zat aktifnya lagi, selain dia dianalisis bahan tambahan kosmetiknya, ada juga dia dianalisis zat aktifnya, sesuai nggak dengan klaim zat aktifnya, gitu. Ya, misalnya nih kosmetik yang klaimnya, memutihkan misalnya atau brightening, isinya apa diklaim misalnya isinya ekstrak licorice misalnya ya, ekstrak akar manis atau ekstrak mulberry, itu daun murbei. Nah, biasanya tuh ekstrak-ekstrak yang dia, udah ternotif sebagai, brightening gitu. Tapi ada nih, produsen nakal, dia menambahkan apa? Dia bisa aja menambahkan hidrokinon atau dia bisa menambahkan merkuri, ya. Padahal itu adalah senyawa yang dilarang untuk digunakan di kosmetik, ya. Jadi memang dia, aktivitas whitening-nya cepet banget gitu ya, mungkin 2 minggu kalian udah kinclong gitu, ya. Tapi itu kan dilarang digunakan. Jadi biasanya ada juga pengujian, atau analisis untuk senyawa-senyawa, tersebut. Nah, biasanya kalau kosmetik itu disesuaikan dengan klaimnya, ya klaim di kemasannya. Oh, dia brightening, berarti udah tahu nih yang mau menguji ini udah tahu, oh kalau brightening coba kita uji senyawa A, senyawa B, jangan-jangan ditambahkan senyawa yang dilarang ini, bukan karena ekstraknya aja, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini ada istilah ya, kalau untuk obat itu namanya farmaka ya, kalau untuk makanan itu namanya bermaka. Saya juga baru tahu setelah mengampu mata kuliah ini ya, bahwa si makanan ini dia juga ada istilahnya sendiri gitu ya, yaitu si bromaka ini. Nah, untuk makanan sendiri, itu biasanya ya, dia mengandung apa aja, yang pertama dia mengandung komponen nutrisi. Ini yang pertama ya, maksudnya yang utama yang kita inginkan sebenarnya. Kalau kalian mau makan, mau apa, kan bukan hanya untuk sekedar kenyang kalau makan ya, tapi, apa, seharusnya makanan itu dia mengandung komponen nutrisi ya, mau vitamin, mau mineral, mau protein, mau lemak gitu. Lemak itu boleh ya, tapi dengan kadar tertentu, tidak berlebihan intinya, gitu ya. Kenapa? Karena lemak ini juga diperlukan oleh tubuh untuk apa? Untuk dinding sel, misalnya sel kalian mengandung apa? Mengandung lipid kan ya, lipid double layer, jadi kita butuh sebenarnya lemak. Nah, kemudian apalagi hormon, hormon itu juga membutuhkan yang namanya sterol, ya karena hormon itu kan biasanya bentuknya steroid, ya jadi dia berasal dari mana? Dari sterol, sterol itu dari mana? Ya dari lemak gitu, dari kolesterol dia ya, tapi jumlahnya yang, eee, cukup gitu, bukan yang berlebihan. Kemudian komponen lain yang diharapkan dalam makanan adalah, ini istilahnya bahasa Jerman ya, jadi ada yang Ballaststoffe dan juga, Rohwasser. Itu kurang lebih kalau bahasa Indonesia lah serat, ya fiber lah kalau bahasa Inggris gitu ya. Nah, serat ini fungsinya untuk apa? Untuk melancarkan saluran pencernaan, dan serat ini juga dia sebenarnya bisa membantu menyerap kelebihan glukosa dan juga kelebihan, lemak kolesterol di dalam saluran pencernaan. Dia bisa membersihkan saluran pencernaan, ya. Makanya kalau, iklan-iklan dia dulu yang kalian inget ada yang namanya Vegeta dulu ya, apa, kayak minuman saset gitu, minuman instan, itu dia mengandung lemak, ya. Dia klaimnya adalah untuk membantu, diet, ya, melangsingkan, kemudian juga dia melancarkan buang air besar, ya. Kenapa? Karena tadi dia menyerap si kelebihan gula, kelebihan lemak, dan juga karena diserat, berarti dia otomatis dia dapat melancarkan buang air besar. Nah, berikutnya di dalam makanan, kalau tadi kan komponen nutrisi ya, selain komponen nutrisi, berarti dalam makanan apalagi, terutama makanan olahan ya, apalagi kandungannya ya, BTM, bisa bahan tambah makanan tadi ya, kemudian residu, bisa residu apa, nanti kita lihat
ya. Kemudian ada kontaminan atau cemaran, apa aja kontaminan cemaran yang mungkin ada kimiawi, ada fisik, ada mikrobiologi. Ya, dari mana datangnya cemaran-cemaran ini? Dia bisa datang dari lingkungan, dari proses pembuatan, atau dari pemberian antibiotik kepada misalnya produk-produk hewani. Contohnya apa? Misalnya ayam. Ya, ayam banyak loh peternak ayam. Ya, dulu ada beritanya ada peternak yang memberikan antibiotik kepada hewan ternaknya dengan tujuan supaya tidak mudah terserang penyakit gitu. Tapi ternyata si antibiotik ini tuh ada sisanya gitu ya, ada residunya di ayam yang kita makan. Jadi otomatis kita juga kena yang namanya cemaran antibiotik gitu. Masalahnya di mana? Masalahnya pasti bisa menyebabkan resistensi yang pertama. Yang kedua dapat menyebabkan terjadi alergi. Karena ada orang-orang yang alergi terhadap antibiotik beta-laktam. Oke, kita lanjut ya. Nah, inilah definisi pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96. Jadi pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan. Jadi bahan tambahan pangan ini boleh ada, kalau dari definisi pangan ya, boleh dia ada, gitu ya. Kemudian termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Misalnya nih, kalau kalian masak masak ayam di rumah gitu ya, apakah itu pangan? Masuk pangan, ya. Kalau misalnya diolah di industri apakah pangan? Ayamnya misalnya kalian beli, industrinya buat chicken nugget itu apakah dia masuk pangan? Masuk, walaupun sudah isi bahan tambahan pangan. Karena berdasarkan definisi pangan menurut UU ini ya semuanya, ya. Jadi baik yang diolah sederhana maupun dia sudah ada tambahan pangan, dia tetap dinyatakan sebagai pangan, ya. Tapi balik lagi si BTP itu ya harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang mana yang boleh, kadarnya berapa gitu ya, tidak semua BTP boleh dimasukkan ke dalam sediaan pangan. Oke, sekarang kita ke BTM-nya. Ya, tadi BTM boleh ada dalam pangan. Sekarang kita definisi BTM dulu. BTM apa? BTM adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan, jadi dia bukan sebagai bahan baku utama gitu ya. Jadi nggak ada tuh orang yang makan pengawet tok gitu kan, bukan ya. Jadi BTM adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredient khas makanan ya, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi. Ya, termasuk untuk tujuan teknologi organoleptik. Maksudnya apa? Maksudnya berarti bahan tambahan pangan ini misalnya ya, flavor enhancer gitu ya. Jadi penambah, maaf ya kalau saya pakai bahasa Inggris karena saya kurang tahu juga padanan dalam bahasa Indonesia apa ya. Pokoknya pemberi rasa gitu ya, penambah aroma atau pemberi rasa gitu. Jadi dia itu masuk ke BTM atau ke BTP gitu ya, yang berfungsi untuk meningkatkan organoleptik gitu ya. Jadi orang tertarik nih dengan baunya, dengan membauin aja dia, tertarik, wah aromanya aroma jeruk, misalnya rasa jeruk, atau rasanya rasa, sapi barbeque misalnya, ya. Atau organoleptik dari segi warna misalnya, ya. Coba kalian membeli makanan yang warnanya plain gitu ya, yang yang bening tok. Tapi ada nanti yang warnanya hijau muda, ada warnanya pink muda. Biasanya kalau untuk makanan anak-anak ya, dia sesuai sama rasanya, klaim rasa, misalnya rasa melon, tapi dalamnya biasanya warnanya hijau muda, atau rasa stroberi, dalamnya warnanya pink atau merah misalnya. Ya, itu tujuannya untuk apa? Untuk estetika ya, estetika dan untuk menarik menarik ketertarikan si konsumen gitu untuk membeli. Itu ya. Jadi yang dipengaruhi apa ya? Panca indera ya, jadi mata, terus sama hidung dan juga sama lidah ya. Itu termasuk ke organoleptik. Jadi ditambahinnya kapan? Ditambahkannya itu bisa pada pembuatan, pada pengolahan, pada penyiapan, perlakuan, pengepakan, kemudian pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan
secara langsung atau tidak langsung suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut. Ya, jadi kalau bahasa regulasi itu emang ini ya, dan atau koma gitu ya, silakan nanti kalian, pahami ya. Nah jadi si BTP ini berarti dia bisa ditambahkan pada proses manapun, ya, dari pembuatan sampai dengan pengangkutan atau sampai dengan distribusi, ya. Ada di pengepakan, emang ada ya BTP ditambahkan di pengepakan? Nanti kita lihat, ya. Kemudian pengepakan atau pengemasan, emang di pengemasan ada BTP? Nanti kita lihat juga. Oke, berikut adalah target dari analisis yang akan kita lakukan di mata kuliah ini, ya, terutama yang nanti mungkin berhubungan sama yang praktikum. Nah, kalau di makanan, maka yang kita targetkan apa ya BTM-nya, ya. Kemudian cemarannya dan juga metabolit. Ya, metabolit itu apa? Kalau nggak salah di belakang ada lagi metabolit ya. Mungkin kalau sekarang saya kasih tahu sedikit ya. Metabolit itu, dia bisa masuk contohnya aflatoksin misalnya. Mohon maaf sekali lagi. Oke, jadi untuk makanan yang target analisisnya apa aja yang bisa ditargetkan? Pertama yang bahan tambahan pangan tadi ya, yang BTM. Kemudian, nah yang BTM ini berarti dia yang sengaja ditambahkan gitu ya. Jadi tadi sesuai regulasi boleh ada BTM ya. Dan juga bahan tambahan yang tidak boleh ya, tidak boleh ditambahkan dan ditambahkan dengan tujuan lain, misalnya tujuan pemalsuan ya. Itu biasanya yang ngecek siapa ya? BPOM biasanya yang pengawasan. Kalau industrinya dia nggak ngecek ya. Kemudian cemaran atau kontaminan, ya tadi cemaran fisika, cemaran kimia, kemudian cemaran mikrobiologi, ya atau kontaminan kontaminan lingkungan yang tadi ya, kemudian kontaminan proses dan lain-lain. Terus yang terakhir ada senyawa metabolit. Mungkin salah satu contoh senyawa metabolit ini adalah aflatoksin. Ya aflatoksin ini dia toksin, biasanya banyak ditemukan di produk kacang-kacangan, ya dan susu-susuan. Nah, jadi aflatoksin ini dia toksin yang menyerang saraf pusat. Ya, biasanya menyebabkan mual, muntah hebat, kemudian kejang sampai dengan kematian. Apakah aflatoksin, sengaja ditambahkan? Tidak, ya biasanya dia juga, berupa cemaran atau kontaminan, proses. Oke, berikutnya kalau untuk kosmetika, target analisisnya biasanya apa? Biasanya adalah active ingredients ya, jadi zat aktifnya apa? Ya tadi yang saya bilang, apakah dia zat aktifnya adalah, apa, AHA misalnya, ya kan banyak tuh sekarang kosmetika yang, dia bilang mengandung AHA, itu ya biasanya untuk produk-produk yang brightening. Kemudian tadi ekstrak-ekstrakan, terus yang zat aktif tadi ada vitamin E dan lain-lain ya, dan tentu saja dia akan mengecek juga target analisis yang kosmetika adalah si bahan tambahan kosmetika. Nanti kita lihat apa aja contohnya. Oke, berikut adalah kategori dari beberapa bahan tambahan makanan atau pangan yang tadi. Ya, biasanya apa aja sih food additive atau bahan tambahan pangan yang ditambahkan ke dalam suatu produk pangan? Tapi belum tentu ya, belum tentu satu produk pangan mengandung semua ini, belum tentu. Ya, sesuai dengan jenis, dan bentuk sediaan si produk pangan tersebut, ya. Jadi yang pertama ada coloran, ya, jadi si pewarna, kemudian ada preservatif atau si pengawet,
ada antioksidan. Nah, antioksidan di sini kalian hati-hati ya, antioksidan di sini yang dimaksud antioksidan adalah bukan antioksidan yang seperti kalian bayangkan ada di produk obat. Ya, kalau di produk obat, antioksidan itu bertujuan untuk ya sebagai antioksidan tubuh gitu ya. Jadi dengan harapan kalau kalian minum misalnya suplemen yang mengandung antioksidan atau kalian minum OHT dengan klaim antioksidan misalnya. Oke deh Dek, kita lanjut lagi ya. Jadi antioksidan ini tuh beda ya, konteks antioksidan di makanan ini, yang di food additive ini, dengan yang ada di produk obat, atau beda juga dengan yang ada di produk kosmetik, gitu ya. Karena di sini kan dia konteksnya sebagai bahan tambahan pangan, gitu ya, bukan sebagai zat aktif. Tapi kalau di produk obat atau di produk kosmetik, biasanya mereka sebagai, zat aktif. Misalnya kalau di obat ya, ada misalnya sediaan obat tradisional dalam bentuk kapsul yang dia isinya ekstrak rosella misalnya. Nanti klaimnya apa? Sebagai antioksidan, iya, karena rosella mengandung anthocyanin, dia bisa sebagai antioksidan. Berarti tujuan kita mengkonsumsi kapsul itu untuk apa? Sebagai antioksidan gitu ya, atau spirulina misalnya dalam kapsul atau serbuknya. Sebagai apa? Antioksidan, iya benar, karena spirulina memang dia berfungsi sebagai, antioksidan gitu. Nah, kalau di kosmetik juga sama, biasanya penambahan vitamin E untuk apa? Untuk antioksidan, contohnya apa? Natur E misalnya. Untuk apa? Untuk anti aging, karena dia mengandung antioksidan gitu. Karena memang tujuannya ketika dikonsumsi ya berharapnya ada efek antioksidan yang dihasilkan oleh si produk kosmetik atau obat tersebut, gitu ya. Tapi kalau dalam produk pangan, antioksidan di sini adalah lebih ke senyawa yang ditambahkan supaya si produk pangan ini tidak teroksidasi, gitu ya. Misalnya yang teroksidasi itu apa? Yang teroksidasi terutama yang mengandung minyak-minyakan misalnya, ya. Jadi mereka gampang teroksidasi yang mengandung minyak-minyakan ini, sehingga nanti kalau tidak diberikan antioksidan, si produk pangan ini dia gampang mengalami ketengikan gitu ya. Jadi baunya udah nggak enak, bau tengik gitu. Apa ya kalau bahasa Balinya, mungkin kan di sini ya kalau yang ada orang Bali, ada yang adik-adik yang, orang Bali, tengik itu kalau bahasa Balinya piyeng gitu ya. Jadi ada tuh sediaan-sediaan makanan mungkin yang bocor mungkin kemasannya gitu ya, eee, itu ternyata ya ampun. Ini apa, Kak? Oh my, air ya? Mohon dihitung sebentar ya, Dek.
Oke Dede, kita lanjut ya. Maaf nih anak saya menjatuhkan air segelas ya. Oke, jadi itu Dede ya beda antioksidan di tadi di kosmetik, di apa namanya, di obat dan juga di sebagai bahan tambahan pangan. Ya, jadi antioksidan di sini tuh lebih ke apa ya, untuk menjaga stabilitas dari si produk pangan tersebut ya. Jadi bukan sebagai zat aktif antioksidan bagi tubuh kalau kalian mengkonsumsi pangan ini. Gitu ya, biar nanti salah kaprah. Contoh antioksidan mungkin kalian pernah dengar juga di kuliah teknologi kemarin ada BHT ya, kemudian ada TB Haki. Coba kalian lihat-lihat deh kalau kalian beli Momogi misalnya, itu kan dia berminyak ya. Coba kalian lihat ada nggak di antioksidannya? Apakah dia pakai alpha tocopherol, vitamin E, atau dia pakai BHT, atau dia menggunakan TB Haki? Coba kalian cari ya. Kalau misalnya ada, oh berarti ini antioksidannya. Kemudian ada lagi BTP emulsifier. Ini kalau ada produknya kalau emulsi ya. Kemudian ada emulsifying salt, ada thickener. Thickener tuh biasanya kalau pada apa ya, cake gitu ya. Misalnya ada tuh Oreo cake. Nah, dia mungkin mau buat sediaan yang mau membuat tebal gitu ya. Jadi si cake ini jadi tebal, menebal, itu ada thickener, kemudian ada gelling agent, ada stabilizer, kemudian ada flavor enhancer, jadi pemberi rasa, kemudian ada penambah keasaman ya, pengontrol keasaman, kemudian ada anti caking, ada modified starch, itu kayak amilum termodifikasi, kurang lebih modified starch ini ya. Kemudian ada pemanis, nah ini paling kalian sering lihat mungkin ya, pewarna, pengawet, pemanis mungkin paling sering kalian dengar. Kemudian ada rising agent, ini sama ya untuk mengembangkan si produk makanan. Kemudian ada anti foaming, ada glazing, kemudian ada flour, ada firming, ada humectant. Humectant ini pelembab. Kemudian ada squeeze-tran. Squeeze-tran ini dia pengkelat. Ya, jadi sama supaya dia tidak mudah supaya suatu produk tidak mudah teroksidasi. Biasanya ada squeeze-tran, dia pengkelat. Kemudian ada tambahkan enzim, ada bulking agent, ada propellant gas, and packaging gas. Nah, yang ini ya, propellant gas sama packaging gas ini, kalau tadi ada pertanyaan, kok bisa ya BTP ditambahkan di pengemasan, bukannya BTP itu ada di produknya, gitu, misalnya. Bisa kalian buat tadi kalian buatnya si cup-cup gitu ya. Di mana dia ada BTP di proses pengemasan gitu. Padahal kalau BTP itu ya di cup-cup yang bulat-bulat itu harusnya ditambahkan, kan bahan tambahan pangan gitu ya. Nah, ternyata industri di industri itu ketika dia mengemas, dia memberikan yang namanya packaging gas. Makanya kalian lihat ya, terutama yang di sediaan ciki-ciki itu ya, kenapa ciki-ciki itu bisa kembung gitu ya? Karena dia diberikan packaging gas. Ya, biasanya gas-gas yang bersifat inert atau yang tidak bereaksi dengan senyawa yang lain gitu ya, sehingga dia tidak berbahaya. Nah, jadi kalau kalian ini bertanya-tanya kenapa ya kalau ciki itu selalu kemasannya kembung gitu ya. Sebenarnya tuh mau ngasih ini ya, mau ngasih kesan penuh gitu ya, kesannya banyak daripada dia yang tepos gitu, snack-nya kan nggak bagus dilihat ya kalau dari segi estetik. Tapi kalau dari segi tujuan gitu, sebenarnya packaging gas ini juga dia karena dia bersifat inert gitu ya, dia bisa membantu meningkatkan stabilitas dari sediaan yang dibuat gitu, kurang lebih gitu ya. Oke. Oke, berikutnya kita ke kontaminan. Ya, kontaminan kimiawi. Nah, kontaminan kimiawi ini bisa berasal dari kontaminan lingkungan, bisa berasal dari kontaminan proses, dan juga bisa berasal dari residu antibiotika tadi yang saya bilang ya. Nah, kalau residu antibiotika ini kebanyakan kenapa bisa ada gitu ya? Kenapa sih kok saya beli makanan bisa ada residu antibiotika tapi tidak semua jenisnya yang mengandung residu antibiotika. Misal kalau sediaan tadi cucup gitu, apakah dia mungkin ada residu antibiotika? Saya rasa tidak. Ya, karena dari segi prosesnya emang ada tuh rantai yang memungkinkan ada antibiotika yang masuk gitu. Nah, tapi kalau misalnya produk-produk hewani gitu ya, yang hewani olahan tadi yang saya bilang apakah dia nugget, apakah dia sosis dan lain-lain itu kemungkinan bisa ada. Ya kenapa ya tadi saya bilang ya ada peternak-peternak ternyata yang menggunakan antibiotika untuk hewan ternaknya dengan tujuan tidak mudah sakit gitu ya, sehingga dia tidak akan merugi.
Kemudian kontaminan lingkungan. Nah, kontaminan lingkungan ini misalnya apa? Misalnya dioksin, ya. Dioksin ini berasal dari mana? Berasal dari, contohnya yang gampang ya, berasal dari pembakaran sampah-sampah plastik, ya. Jadi sampah sampah plastik, kenapa kalian nggak boleh bakar sampah plastik, ya bahkan itu sudah ada sekarang undang-undangnya. Kalau kalian tinggal di kota itu nggak boleh kalian bakar-bakaran sampah, ya apalagi sampah plastik. Karena sampah plastik ini kalau dibakar dia mengandung senyawa dioksin, ya. Kemudian senyawa dioksin ini dia akan ikut ya terbang bersama asap, ikut dia naik bersama asap. Nah, nanti kalau hujan itu bahaya, ya. Karena asap ini dia akan apa, dioksin yang terbang bersama asap, nanti ketika hujan dia akan ikut turun bersama hujan. Nanti, ketika dia di tanah, dia akan menjadi cemaran bagi produk-produk yang ada di tanah, misalnya apa, produk sayuran, gitu ya. Sehingga nanti si sayuran ini dia akan terkena kontaminan dioksin, di mana dioksin ini dia, bisa sebagai agen karsinogen. Gitu ya. Kemudian ada kontaminan proses. Kontaminan proses ini berarti kontaminan-kontaminan yang berasal dari proses pembuatan sampai dengan pengemasan sampai dengan distribusi. Ya. Jadi kontaminan proses ini sebenarnya bisa berupa kontaminan kimiawi bisa, kontaminan kontaminan fisik bisa gitu ya. Kontaminan fisik ini contohnya apa? Contohnya misalnya ranting, atau serpihan kaca, atau serpihan plastik gitu ya yang ikut kemas di dalam dalam produk makanan atau kosmetika kalian. Itu. Kalau misalnya yang, kontaminan ini juga ada ya, plastik. Nah, kalau misalnya kemasan kita menggunakan botol plastik ya, itu botol plastik itu ada berbagai macam jenisnya, ya. Kalau misalnya dia non BPA, maka kemungkinan besar dia mengandung BPA gitu ya, kan biasanya ada tuh produk, kemasan-kemasan yang isinya BPA free, misalnya gitu. Ya berarti dia, bebas senyawa bisphenol A, gitu. Tapi kalau misalnya nggak isi gitu, kalau misalnya kotak minum nih kalian beli tumbler gitu, belilah yang BPA free, berarti dia bebas dari cemaran bisphenol A. Kemudian, untuk plastik, misalnya plastik, minuman mineral gitu ya, air mineral, coba kalian lihat deh, dia plastiknya menggunakan tipe apa, itu ada syaratnya, ya. Kalau misalnya PTE, dia boleh nggak PTE lagi, PET, boleh dipakai berapa kali, boleh nggak dipakai berulang atau, dipakai sekali aja. Nanti itu ada, ada kategori-kategori plastik. Oke, berikutnya kita ada kontaminan lingkungan. Kontaminan lingkungan ini biasanya ada logam juga ya, tadi saya bilangnya ada dioksin ya contohnya ya. Nah, yang lain tuh ada logam berat ya, cemaran logam berat kalau kontaminan lingkungan yang paling banyak nih ada timbal, ada, kadmium, ada merkuri gitu. Nah yang timbal ini dari mana? Bisa aja dari polusi ya, atau dari alat produksi juga bisa kalau dia mengandung timbal atau dari air mungkin mengandung CPB, air yang digunakan untuk memproses. Kemudian ada merkuri sama yang kadmium. Nah yang kadmium ini biasanya di kemasan juga bisa mengandung kadmium ya, terutama yang, produk-produk yang dikalengkan. Ya misalnya tuna kaleng, kemudian yang buah kaleng, jagung kaleng gitu ya, itu kadang si kemasannya, si kaleng yang digunakan itu dia dilapisi dengan kadmium. Tapi sebenarnya tujuannya apa? Untuk membuat si, kaleng itu menjadi inert gitu ya, tapi ternyata dia bisa menghasilkan partikulat kadmium. Nah, itu bisa menjadi kontaminan. Kemudian berikutnya ada yang tadi ya, ada dioksin, kemudian ada PCB, ada residu pestisida juga ya, kalau untuk produk yang, berasal dari, nabati. Nah ini hati-hati, kontaminan lingkungan yang mungkin adalah kontaminan residu pestisida. Nah berikutnya kontaminan proses yang lain itu ada akrilamid, ada 3-MCPD, ada PAH, dan ada nitrosuamin. Nah kalau yang akrilamid ini biasanya dia melibatkan lemak atau protein yang dimasak dengan suhu yang tinggi.
Nah, misalnya coba deh kalau kalian ya ada menggoreng gitu di rumah itu ternyata kalian sampai kesedek gitu ya. Nah, itu kemungkinan sudah terbentuk senyawa akrilamid. Ya, jadi hati-hati. Berarti apinya dikecilin, jangan terlalu besar gitu ya. Jadi dikecilin. Itu kemungkinan sudah ada akrilamid. Nah, selain itu kalau yang kontaminan proses gitu ya, kalian hati-hati deh kalau kalian beli yang panggang-panggangan gitu ya. Saya juga suka nih, saya paling suka makanan yang dipanggang biasanya ya. Itu ada namanya senyawa, benzopiren. Benzopiren ini karsinogen juga, ya. Misal kayak sate. Sate itu kan dipanggang ya, sate itu dipanggang, kemudian nanti kan kalau sate itu daging, daging itu dia ada minyaknya, kalau dipanggang kan dia ada minyak ya, minyaknya jatuh nih ke bawah, jatuh dia ke arang misalnya. Nah, begitu si minyak ini kena arang, dia akan menghasilkan ini, uap, kan gas itu ya, keluar asap gitu. Nah, asap ini dia sudah mengandung benzopiren. Asap ini akan balik lagi nempel di daging, gitu ya. Sehingga kemungkinan benzopiren itu kan nggak semua asap itu langsung ke udara gitu ya, asapnya bisa balik lagi ke atas, kan pasti daging itu pasti kena asap gitu ya. Berarti ada senyawa benzopiren yang udah nempel-nempel tuh di daging kalian, di daging sate kalian gitu ya. Jadi makanya dulu ada himbauan, hati-hati jangan terlalu sering makan makanan yang dipanggang secara langsung gitu ya. Beda halnya sama kebab. Kalau kebab itu kalau oven gitu ya, kalau oven itu kan dia, di seluruh dinding oven itu yang panas gitu, sama kayak kebab ya, kebab itu kan dia diputer ya, diputer, nanti dinding-dindingnya oven itu yang panas gitu, sehingga nggak ada menghasilkan asap, dan tidak ada, lemak yang akan terkena langsung ke si sumber, panas gitu ya, sehingga tidak terbentuk si senyawa benzopiren, gitu. Jadi kurang lebih itulah tambahan si kontaminan proses. Oke, berikutnya ada residu antibiotik. Nah, residu antibiotik ini dia datangnya di mana tadi ya? Di ternak, kemudian ada di pengobatan. Tapi saya kira kalau pengobatan ini jarang ya. Maksudnya mungkin ada pekerja yang dia sedang berobat menggunakan antibiotik, kemudian jatuh ke ininya, ke apa namanya, ke sediaan makanan yang belum dikemas. Nah, itu saya rasa agak ini ya, kejadiannya jarang banget. Kenapa? Karena biasanya kalau pegawai pabrik, mereka sebelum masuk ke ruangan, produksi pasti dia sudah ada yang namanya inspeksi diri. Ya, jadi ada apa ya, berganti baju, kemudian dia menggunakan APD dan lain-lain. Berikutnya kita ada evaluasi makanan. Ya, jadi kalau kualitas makanan itu sering dinilai dari 3 hal utama. Ya, jadi dari warna, dari tekstur, dan juga dari rasanya. Berikutnya ada matriks-matriks kosmetik ya. Kenapa kita perlu tahu matriks kosmetik? Jadi kalau kita mau analisis kita tahu nih, kita harus memisahkan siapa dari matriksnya berupa apa. Kan gitu ya. Jadi kita bisa milih metode apa yang kita pakai. Apakah ekstraksi biasa, maserasi mungkin, ataukah harus cair-cair, atau misalnya tanpa ekstraksi juga bisa dan lain ya. Jadi biasanya kalau produk deodoran nih contohnya dia mengandung ini senyawa ini ya. Kemudian kalau bedak ini face powder ya, bedak dia mengandung ini, biasanya pada umumnya. Dan lain-lainnya. Kemudian kalau pewarna rambut, nah ini dia biasanya mengandung ini, dan lain-lain. Oke, berikutnya ada bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan. Ya, ini kita yang di makanan dulu. Bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan, berarti tidak boleh ada di dalam makanan. Contohnya apa? Ada natrium tetraborat atau boraks, ya. Kemudian ada formalin, ada minyak nabati yang dibrominasi, ada chloramphenicol yang antibiotik ya. Kemudian ada kalium klorat, ada dietil pirukarbonat, ada nitrofuranson, ada fenetilkarbamida, ada asam salisilat dan garam ya. Ini nggak boleh ada di dalam makanan. Ya, tapi kenyataannya sering banget dulu ditemukan ada boraks. Dulu pasti kalian sering nonton TV gitu ya. Wah, banyak nih makanan-makanan yang makanan di pasaran gitu ya, yang jajanan anak sekolah, itu dia banyak mengandung boraks dan juga banyak yang mengandung formalin. Ya, misalnya dua utama ini yang sering kedapatan gitu, ada di dalam produk makanan. Ya, biasanya kalau di istilah BPOM itu dia ada jajanan pasar, ada jajanan anak sekolah. Ya,
malah jajanan anak sekolah ini biasanya dia menjadi target khusus dari BPOM gitu ya, untuk dilakukan sidak namanya PJAS ya, pangan jajanan anak sekolah, PJAS istilahnya kalau di BPOM ya. Itu sering dilakukan sidak-sidak dan pengawasan gitu ya. Kenapa? Karena sering anak sekolah itu dia mengalami keracunan massal gitu. Ternyata dia banyak yang mengandung boraks. Misalnya apa sih yang sering kalian lihat mengandung boraks? Itu ada pentol. Apa ya? Bakso, ya. Bakso, cilok itu dia banyak mengandung boraks. Makanya mau beli cilok. Tujuannya apa sih boraks ini diberikan pada si jajanan yang tadi? Pertama untuk pengawet, yang kedua untuk pemberi tekstur kenyal. Ya, kemudian berikutnya ada formalin. Formalin ini kan sebenarnya untuk mengawetkan mayat ya, tapi sering digunakan, disalahgunakan sebagai apa? Sebagai pengawet juga pada sediaan tadi ya, bakso juga sering, tahu dan lain-lain. Ya, makanya sekarang formalin ini dia kalau mau beli ini nggak boleh ini ya. Kalau beli ini sekarang udah ketat sekali ya. Hanya bisa beli di rumah sakit, itu pun hanya untuk mengawetkan mayat. Ya, bahkan untuk mengawetkan mayat pun ini susah belinya ya, jadi harus ada dokumen-dokumen tertentu. Makanya nggak mau makan tahu lagi bekas mayat. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Tadi di bahan tambahan pangan yang tidak boleh. Sekarang kita ke bahan tambahan sama ini ya, masih lanjut yang tadi ya. Nah, jadi selain yang ini, tadi sampai asam salisilat aja ya. Sekarang kita ada si rodamin B. Rodamin B ini tadi ya, dia pewarna tekstil. Jadi nggak boleh sama sekali ada di produk makanan ataupun kosmetik. Kemudian ada pewarna metanil yellow atau kuning metanil. Ya, kemudian ada dulsin, ada kalsium bromat. Nah, sebenarnya ada beberapa warna lagi yang tidak boleh ya. Banyak nih pewarna-pewarna yang sekarang udah di-exclude dari yang boleh menjadi tidak boleh. Ya, tapi ada juga beberapa yang di negara lain udah nggak boleh tuh pakai pewarna itu, tapi di Indonesia masih boleh gitu ya. Mungkin belum ada ininya, belum ada kejadian mungkin ya gitu. Atau di negara lain dia sudah melakukan kajian keamanan lebih lanjut. Ada pewarna namanya Poncu 4R ya, kalau nggak salah di Jerman itu Poncu 4R udah nggak boleh. Kalau di sini masih bisa. Oke, untuk si produk makanan dan kosmetika nanti ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya lah di preparasi sampel ya. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui senyawa target dan juga matriks yang akan kita analisis. Ya, kalau misalnya kalian menganalisis face mist, gitu. Face mist itu kan dia sediaan cair gitu ya. Basis utamanya itu ada air. Nah, beda lagi nih nanti kalau kalian menganalisis yang si moisturizer yang tadi krim gitu ya. Dan beda lagi dengan makanan yang bentuknya padat misalnya. Kemudian metode pemisahannya juga beda, metode analisisnya juga beda. Kalau misalnya tadi logam berat, maka kalian analisis pakai apa? Pakai AAS. Ya, kalau misalnya kalian mau tahu rodamin, dia mengandung rodamin atau tidak kualitatif, kalian bisa menggunakan KLT yang ini. Ya, kalau kalian mau tahu kadar, kalian bisa gunakan si KCKT atau HPLC. Ya, berikutnya kalau untuk food safety itu nanti kan ada kajiannya sendiri ya, itu lebih membahas tentang ADI, kemudian mungkin HACCP gitu ya, atau good management GMP gitu. Jadi kalau makanan itu biasanya ya kalau mau masuk ke supermarket, misalnya nih kalian masuknya ke mana? Ke Circle K misalnya. Ya, Circle K pusat itu dia akan minta, oh saya hanya bisa menerima makanan yang sudah ada sertifikat HACCP-nya. Ya, atau sudah ada sertifikat halalnya dari MUI, atau sudah ada sertifikat GMP-nya. Gitu. Ya, jadi itu semuanya masuk ke dalam food safety. Berikutnya ada metode analisis kosmetika menurut peraturan Kepala BPOM. Nah, ini tentang ini ya dari Kepala BPOM, nanti ada yang lebih lengkapnya ya. Jadi apa aja yang diujikan untuk analisis kosmetika? Yang diujikan adalah cemaran mikroba, ALT, angka kapang kamir, dan sebagainya. Tapi cemaran mikroba ini juga nanti ada ya cemaran Candida albicans, salmonella, dia ada tambahannya. Tapi tidak di semua produk kosmetika, hanya di produk-produk tertentu. Biasanya lipstick itu dia ada cemaran Candida albicans. Ya, kenapa? Karena dia digunakan di bibir dan dia ada lapisan mukosanya.
Kemudian ada pengujian logam berat, ya wajib nih pengujian logam berat untuk kosmetik, cemara mikroba juga wajib, tapi cemara mikrobanya apakah sebatas ALT aja sama kapang kamir atau nanti ada yang khusus misalnya salmonella, tadi Candida albicans dan lain-lain. Ya, tapi kalau ALT sama kapang kamir kalau nggak salah ini mandatori ya untuk semua jenis sediaan kosmetik, begitupun dengan pengujian logam berat. Kemudian ada pengujian beberapa bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika. Tadi misalnya rodamin B, ya atau misalnya amonia dalam sediaan bayi misalnya. Boleh dalam sediaan dewasa boleh ada amonia, tapi hanya di pewarna rambut. Ya, tapi pada sediaan bayi tidak boleh, misalnya gitu. Kemudian ada pengujian beberapa bahan pengawet yang digunakan dalam kosmetika. Misalnya apa? Tadi natrium benzoat, biasanya paling sering ada di kosmetika ya. Ada metil paraben, propil paraben, gitu ya. Metil paraben sama propil paraben kadang-kadang masih ditulis sebagai nipagin sama nipasol, ya. Tapi kalau nama lain lah metil paraben dan propil paraben. Bahan yang jarang digunakan di kosmetika apa aja? Hidrokinon, itu nggak boleh ya di kosmetika. Ini yang tadi ya. Pengujian beberapa bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika. Rodamin B juga nggak boleh ya. Tapi selain itu apalagi? Nah, kalau untuk senyawa aktif yang nggak boleh itu ada hidrokinon nggak boleh. Kemudian asam retinoat nggak boleh. Merkuri nggak boleh. Merkuri digunakan sebagai pemutih ya, nggak boleh. Kemudian senyawa kortikosteroid juga nggak boleh. Ya, contohnya apa? Dexamethasone dan teman-temannya. Karena kalau pewarna ini sama dengan makanan tadi ya, methyl yellow nggak boleh, rodamin B nggak boleh, pigment orange 5 nggak boleh. Ya, ini sedikit ya tentang si Mercury. Nah, kalian pernah nonton nggak sih film-film yang ada Ratu Elizabeth I gitu dari Inggris kan mukanya putih ya, mukanya dibuat putih gitu ya. Itu beliau menggunakan si Mercury katanya di kosmetiknya, lama-lama jadilah kanker kulit dan meninggal. Oke, Dede, sekian untuk PowerPoint-nya. Sekarang saya lanjut dulu ya ke ini namanya ke beberapa juknis ya. Kita lihat contohnya aja. Terus setelah itu baru kita diskusi ya. Nanti Suci minta tolong ya kalau misalnya waktu saya masih 10 menit tolong saya diingetin ya. Oke, berikut ada saya lupa sampai. Kita ada peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengenai apa? Mengenai kosmetik ya. Jadi di sini dibahas apa? Dibahas mengenai sebentar. Yang pertama, bahan sebagaimana bahan kosmetika yang dilarang terdiri dari di lampiran 1. Ya. Kemudian di lampiran 2, di lampiran 3 sampai dengan lampiran 5. Itu dia yang dilarang, ya. Kemudian, bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetika dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan. Nah, jadi tadi saya bilang ya, kalau untuk bahan kosmetik ini dia ada 2, ada yang dilarang dan ada yang boleh digunakan tapi dengan pembatasan tertentu. Dan lain-lain ya. Intinya kita lihat ke lampiran aja dulu ya. Satu lagi ada sebenarnya dokumennya, saya nggak tahu kenapa dia nggak terbuka ya. Itu lebih ke analisisnya. Oh ada loh di sana itu di BPOM bahwa analisis pewarna rodamin, gimana caranya, metodenya, alatnya, bahannya, cara ngerjainnya gimana tuh ada sebenarnya. Oke kita lihat inilah lagi sebentar aja, contohnya satu aja. Ini baru daftarnya aja ya, ini baru daftarnya nggak boleh-boleh gitu ya. Nanti kita lihat di bawahnya itu sebentar deh. Oke, Dede, tadi yang kita lihat itu di daftar paling atas ya lampiran 1 itulah semua yang dilarang, ya dilarang. Jadi
kodenya sekian, senyawanya apa, dia dilarang, gitu ya. Kalau yang ini adalah daftar bahan, lampiran 2 ya, daftar bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan. Contohnya, saya cuma mau liatin contohnya aja sebenarnya. Contohnya deh, contohnya senyawa ini ya, imidazolidination. Nah, saya nggak tahu nih ya, ini mungkin orang industri lebih tahu nih ininya, senyawa ini ya. Dia bolehnya digunakan di mana? Dia boleh hanya digunakan di sediaan perawatan rambut dan di sediaan perawatan kuku. Berarti besok-besok kalau ada krim moisturizer gitu ya menggunakan senyawa ini juga nggak boleh. Ya, jadi boleh itu bukan berarti di semua sediaan boleh, enggak, dia ada pembatasannya. Ya, pembatasannya di mana? Pembatasan kegunaan, pembatasan kadar maksimum, dan juga penandaan peringatannya. Ya, jadi ketika kalian memiliki senyawa ini, kalian hanya boleh menggunakannya di sediaan perawatan rambut atau di sediaan perawatan kuku. Kalaupun di sediaan rambut, itu kalian boleh maksimum hanya sampai 2%. Kalau sediaan perawatan kuku juga sama, hanya boleh sampai dengan 2% maksimum. Jadi kalau kalian ngisi 2,5 atau 3%, itu kalian berarti produk kalian tidak memenuhi persyaratan. Ya, kalian bisa diberikan peringatan oleh BPOM. Kemudian persyaratan lainnya apa? Oh, senyawa ini nggak boleh nih digunakan untuk sediaan lain selain sediaan spray. Ya, berarti hairspray itu boleh. Ya, tapi kalau misalnya digunakan di eh, hair conditioner nggak boleh. Ya, karena senyawa ini berdasarkan dokumen ini hanya boleh kebalik dilarang untuk sediaan aerosol. Jadi senyawa ini nggak boleh untuk senyawaan, tidak boleh untuk sediaan hairspray. Ya, dia boleh untuk sediaan perawatan rambut dalam bentuk sediaan lainnya, kecuali dalam bentuk bentuk sediaan aerosol dia nggak boleh pakai. Ya, kalau misalnya mau buat hair spa dan lain-lain itu boleh. Kemudian pH-nya harus kurang dari 4 ketika dia digunakan. Kemudian penandaan atau peringatan, ini penandaan peringatan di kemasannya, gitu ya. Berarti harus diisi mengandung 1,3 ini, gitu ya. Kenapa? Mungkin ada orang yang alergi terhadap senyawa ini, gitu ya. Sehingga harus diisi supaya yang menggunakan nanti konsumen kalian itu dia notif gitu ya bahwa ini mengandung sediaan alergen ya lupa ini. Oke, kita coba cari yang lain. Dan kecilin kan? Oke, saya nggak tahu nih kenapa dia masih blur ya. Mungkin sinyalnya. Oke, ini dia. Ini sama ya, ini ada kampor nih. Mungkin kampor ya, kampor ini kalian lebih familiar lah. Kalian pernah kan buat sediaan campur ya. Jadi si campur ini hanya boleh digunakan di bedak badan. Misalnya bedak badan tuh ada si apa tuh ya yang terkenal sediaan badan, sediaan serbuk itu ya. Herosin mungkin ya. Nah, ada tuh bedak badan Herosin. Nah, Herosin boleh nggak mau dicampur? Boleh, dia kan bedak badan gitu ya. Tapi dia konsentrasi maksimumnya hanya 1,5% untuk sediaan bedak badan. Biasanya untuk gatal-gatal misalnya ya. Tidak digunakan pada sediaan non bilas untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun ya. Jadi untuk sediaan anak-anak nggak boleh menggunakan campur jika sediaan tersebut tidak dibilas gitu. Kalau sediaan misalnya sabun gitu boleh ya, karena kalian dia dibilas boleh. Ini kan sediaan non bilas baru nggak boleh untuk anak-anak di bawah 3 tahun ya. Kemudian untuk peringatannya adalah mengandung kampor, tidak digunakan pada sediaan untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun. Oke ya, kurang lebih seperti itu adik-adik ya. Saya nggak tahu nih udah jam berapa. Oke, ada pertanyaan dulu adik-adik. Oh, udah 11.45 ya. Ada pertanyaan 5 menit? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan dinyalakan video ya sambil bertanya. Sebentar lagi kita kuis ya. Silakan. Nah, Tadi udah nanya deh. mau bertanya tentang Praat Sefar, boleh Bu? Nanti. Oh,
Praktikum Unsedvar, boleh silakan. Ya. Ida udah join juga, Bu. Saya silahkan ke Ilda. Oke. Halo, selamat siang Ibu. Iya, silakan dah. Mohon maaf Ibu, Ida bertanya di kelas ini Bu. Nggak apa-apa. Gimana? Ida ingin bertanya beberapa hal terkait jurnalnya Bu. Sebentar. Itu di masalah di kajiannya itu Bu, yang di bab 2 itu kan ada banyak kajian. Nah, yang pertama tuh di metode sampling Bu. Nah, Ida sudah sempat nyari beberapa jurnal dan metode samplingnya tuh di ujinya tuh berbeda Bu, metode samplingnya. Itu apakah dibuat per uji atau general saja Bu? Soalnya itu banyak Bu. Gini aja, samplingnya kan kalian tahu nih sediaan tablet si ranitidin kan ya. Jadi gimana cara kalian nyampling si tablet ranitidin gitu aja. Ya. Berarti secara general saja Bu ya? Iya, secara general aja. Misalnya untuk uji disolusi berapa yang kalian butuhkan sesuai dengan farmakope. Kemudian kalau yang bahan baku ranitidin misalnya untuk uji identifikasi berapa yang kalian butuhkan sesuai dengan farmakope gitu. Ya. Baik Bu. Kayak gitu aja. Kemudian di poin keempat itu kan ada data-data dan metode Bu. Nah, maaf ya, banyak yang udah mencari tapi nggak nemu-nemu Bu dengan metode yang sama, kemudian sama datanya Bu. Itu bagaimana ya Bu solusinya? Kalau misalnya metodenya tidak ada yang sama dengan farmakope gitu ya, karena otomatis kalau nyari metode yang sesuai sama farmakope pasti nyarinya tuh jurnal Indonesia biasanya ya, karena kan kita doang yang pakai farmakope Indonesia gitu. Kalau misalnya nggak nemu, silakan cari metode lain ya, tapi dengan tujuan yang sama gitu ya. Baik Bu. Kemudian terkait dengan hal tersebut misalnya Bu, parameter uji A itu di jurnal A, kemudian sedangkan yang parameter yang B itu nggak ada di jurnal A, apakah boleh beda jurnal Bu? Apa harus satu jurnal? Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi ingat ya, yang metode yang farmakope tetap kalian buat, ya karena itu yang akan kalian kerjakan di lab, ya. Jadi kalian buat, terus sama cari metode di jurnal. Kalau bisa metode jurnalnya yang sama juga sama di metode farmakope. Tapi kalau nggak ada, berarti baru metode yang lain, tapi dengan tujuan yang sama. Gitu. Ya, paham kan ya? Paham Ibu. Ida buatnya itu kalau metode di farmakope itu Ida taruh di bab 3 Bu, jadi boleh. metodenya di sana. Sedangkan yang jurnal lain baru di bab 2-nya. Boleh ya. Nanti kalian buat PowerPoint ya, PowerPoint-nya singkat aja. Sudah Ibu. Oh, Ida udah ini nggak? Udah nanya Pak Prof bisa besok? Karena Pak Prof sempat bilang bentrok sama mata Iya kuliahnya Ibu. Widi. Kemarin sempat tidak disolusiin sama Ibu Widi, itu emang bentrok jadwalnya. Dan Ibu Widi menugaskan untuk Bu Linda untuk menggantikan Prof. Jadi Prof-nya tetap aman di kita Ibu. Oh, berarti besok diisi sama Bu Linda berarti? Enggak. Kita sama Kimfarnya yang Bu Linda. Linda Tapi ya. Pak Prof tetap ini ya, mata kuliah ini ya? Tetap Ibu. Karena Bu Widi udah menukar Bu Linda sama Prof-nya. Oke. Kemudian untuk pengumpulan perancangan yang minggu lalu itu OAS-nya belum di Belum. Kalian udah siap? Kalau kalian udah siap, saya buka OAS-nya. Udah selesai? Kalau bisa besok saja Bu. Iya, boleh besok nggak apa-apa, setelah ini boleh. Ya, nanti tolong kirim ke G Drive sama Wase juga ya. Saya takutnya di Wase tuh nggak sempat ngedownload, kalau G Drive kan gampang langsung kelihatan semua. Jadi nanti saya kasih link G Drive ke Ida, sama nanti tolong diupload juga untuk administrasi di Wase-nya ya. Baik Ibu. Kemudian untuk Yang upload satu orang aja ya. Satu orang dalam satu kelompok yang upload ya, jangan semuanya. Ya, perwakilan Bu ya. Perwakilan. Kemudian untuk pengumpulan PK2 besok itu Ida tanyakan langsung kepada Prof ya Bu? Tanya aja ke Pak Prof langsung ya. Pak Prof, untuk presentasi besok apakah dikumpulkan hari ini atau besok langsung gitu? Gak apa-apa, berani ya. Baik Ibu.
Mhm. Misal nih Bu, kita udah mencari jurnal dan data, tapi misalnya itu nggak nemu, nggak apa-apa kan besok Ibu? Besok bilang aja belum menemukan jurnal ilmiah yang, menganalisis A, B, C, gitu aja, nggak apa-apa bilang aja gitu. Yang penting kan makanya tetap buat yang si farmakope, tetap dibuat, ya. Baik Ibu. Ibu, ini kan jurnal awal di buku panduan itu kan ada maksimal halaman tuh kajian. Nah, itu nggak apa-apa kan kalau melebihi Nggak 5 apa nggak halaman apa, soalnya kan heeh, banyak. nggak apa-apa, lewatin Oh, aja ya, saya lupa bilang halamannya, ya. iya. Mhm. Kemudian untuk pengujian pH di farmakope itu nggak ada metodenya Bu? Apa IDA buat, Nah, secara cari umum di aja? jurnal. Cari di jurnal ada nggak? Ada Ibu, Nggak ada? ada. Ada, oke pakai Heeh. jurnal berarti ya. Terus besok kalian offline atau online Pak Profnya? Eee, IDA belum tak konfirmasi lagi Bu, maunya sekarang dah tak konfirmasi Bu. Ya, nanti kalau udah konfirmasi, Ida tolong info ke saya ya. Baik Ibu. Mhm. Oh itu aja Bu dari IDA Ya? mungkin, mungkin bingungnya itu dari data-data sama jurnal karena banyak yang belum nemu Ibu. Mhm. Oke. Ada lagi? Itu saja Bu dari Cukup? IDA. Heeh. Oke. Baik, yang lain ada? Oke, kalau cukup tolong dinyalain videonya dulu Adik-adik, silakan. Yuk videonya dinyalain dulu, kita mau kuis. Jam berapa tuh, Kak? Tolong lihat jamnya. Oh. Mohon maaf menyela Ibu lagi satu Ya, Ibu. mhm. Ada? Untuk jurnalnya di data itu boleh sama kan Bu antara satu kelompok sama Boleh, kelompok lain Bu? boleh nggak apa-apa. Nggak semua juga paling besok maju ya. Baik Ibu. Oke, tolong tunggu sebentar ya. Untuk linknya silahkan kalian copy dari si chat ya. Waktu pengerjaan itu 7 menit. Ya, waktu pengerjaannya 7 menit. Silakan nih kayaknya banyak yang belum sisiran ya. Oke ya adik-adik ya. Saya kirim linknya sekarang, waktunya 7 menit ya. Saya close nanti secara manual. Ya, berarti jam berapa ya? Di tempat saya ini pukul 11 jam berapa Kak? Coba lihat Kak. Di tempat saya pukul 11.54 ya, berarti akan saya close pukul 12 lebih 1 menit ya. Ya pukul 12 lebih 2 menit lah saya close ya. Oke ya, saya kirim ya. Silahkan kalian copy linknya ya. Mama Si Prima rambutnya tuh, jikrak rambutnya. Maaf maaf, iya ya nggak boleh ya, oke maaf ya, bisa dibilang anak saya, maaf Prima.
2 menit lagi ya. Satu menit lagi ya, Dek. Baik Adik-adik, waktunya sudah habis ya. Saya close ya link-nya. Saya close ya. 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Saya close ya, masih ada? Waduh, masih ada. Yuk yuk yuk. Sudah ya. Berapa peserta sih kalian? Berapa peserta, Ci? 26 orang, Ibu. Oke, dah. Oke, adik-adik ya, sudah selesai post test kita ya. Kayaknya nilainya cukup bagus. Untuk tugasnya nanti saya kirim ke Uci ya, dalam bentuk Word. Silahkan kalian ikuti petunjuknya, semua ada di Word ya. Jadi nggak usah nanya lagi ke Uci tentang mekanismenya, ada di Word semua. Baik, ada pertanyaan untuk terakhir kalinya? Tidak ya? Oke, kalau nggak ada, sampai ketemu lagi. Terima kasih ya atas kehadirannya. Silahkan kalian bisa live meeting ya. Dadah.